Dunia masih menyimpan banyak misteri, dan kegelapan belum sepenuhnya sirna. Setelah melewati berbagai ujian di Gunung Rinjani, Danau Toba, dan Pulau Gaib, Zainuddin menyadari bahwa petualangannya baru saja dimulai. Golongan hitam Nusantara masih bergerak di balik bayangan, mengincar kekuatan terlarang yang tersembunyi di berbagai penjuru negeri. Di bagian 3 ini, Zainuddin dan Syekh Umar akan menghadapi ancaman yang lebih besar. Ritual kuno, makhluk-makhluk gaib yang lebih kuat, serta rahasia masa lalu yang akhirnya mulai terungkap. Apakah mereka mampu menghentikan kegelapan sebelum terlambat? Ikuti terus perjalanan epik santri penjelajah Nusantara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan setiap episodenya. Episode 35, Misteri Desa yang Menghilang di Kalimantan. Beberapa hari setelah kejadian di Gunung Marapi, Zainuddin dan Syekh Umar berangkat menuju Kalimantan, menyusuri jejak desa yang dikabarkan menghilang tanpa jejak. Di atas kapal yang membawa mereka melintasi Sungai Kapuas, mereka mendengar banyak bisikan tentang hal ini. Seorang nelayan tua duduk di sudut kapal, menggenggam rokok lintingnya sambil menatap Zainuddin dan Syekh Umar. "Kalian mau ke desa yang hilang itu?" tanyanya dengan suara serak. Zainuddin mengangguk. "Apa Bapak tahu sesuatu?" Nelayan itu menghela napas panjang. "Aku pernah ke sana, tapi yang kulihat hanyalah tanah kosong. Tidak ada rumah, tidak ada manusia, hanya hutan yang menelan segalanya." Syekh Umar menyipitkan mata. "Bagaimana mungkin seluruh desa menghilang dalam semalam?" Nelayan itu menatap mereka serius. "Ini bukan pertama kalinya terjadi. Dulu, ada legenda tentang desa yang dihuni oleh manusia dan makhluk gaib dalam perjanjian damai. Tapi jika perjanjian itu dilanggar, maka seluruh desa akan ditelan kembali ke dalam alam gaib." Zainuddin merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. "Apakah ini ulah golongan hitam Nusantara?" Nelayan itu menggeleng. "Tidak ada yang tahu pasti. Tapi yang jelas, jika kalian pergi ke sana, kalian harus siap menghadapi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia." Malam itu, Zainuddin duduk di dek kapal, menatap bulan yang bersinar di atas air sungai. Di dalam hatinya, ia tahu petualangan ini akan semakin berbahaya. Memasuki hutan mistis. Pagi harinya, mereka tiba di pedalaman Kalimantan, disambut oleh seorang pemimpin suku Dayak bernama Paman Janggut. Ia adalah seorang tetua bijak yang mengetahui seluk-beluk hutan dan kepercayaan leluhur. "Kalian datang untuk mencari desa yang hilang?" tanyanya sambil mengamati Zainuddin. Zainuddin mengangguk. "Kami ingin tahu apa yang terjadi." Paman Janggut menghela napas. "Tidak mudah memasuki wilayah itu. Banyak yang telah mencoba tetapi tidak pernah kembali." "Kami siap menghadapi apapun," kata Syekh Umar tegas. Paman Janggut menatap mereka lama sebelum akhirnya berkata, "Baik, tapi ingat, jika kalian mulai mendengar suara bisikan dari pepohonan, jangan menoleh ke belakang, karena jika kalian melakukannya, kalian mungkin tidak akan pernah keluar lagi." Zainuddin mengepalkan tong-tongkat kayunya erat. "Bismillah, mari kita mulai perjalanan ini." Dengan langkah mantap, mereka memasuki hutan yang menyimpan rahasia besar. Episode 36, Jejak Desa yang Hilang. Langit di atas hutan Kalimantan tampak gelap meski hari masih sore. Zainuddin, Syekh Umar, dan Paman Janggut melangkah perlahan di atas tanah lembab, diapit oleh pepohonan tinggi yang menjulang seperti raksasa. Burung dan serangga hutan seolah tak berani bersuara. Kesunyian mencekam. "Ingat, jangan menoleh ke belakang jika kalian mendengar suara bisikan," kata Paman Janggut dengan suara rendah. "Itu cara mereka mengelabui kita." Zainuddin mengangguk mantap, menggenggam tongkat kayunya erat. Mereka berjalan semakin dalam, hingga tiba di sebuah tempat di mana jejak kehidupan manusia berhenti begitu saja. Di hadapan mereka, tanah kosong yang dulunya desa kini hanya ditumbuhi rerumputan liar. Tidak ada sisa bangunan, tidak ada tanda perlawanan, seolah desa itu benar-benar dihapus dari dunia. Syekh Umar berlutut, mengambil segenggam tanah. "Ada sesuatu yang aneh di sini." Tiba-tiba, angin dingin berhembus. Dari kejauhan terdengar suara halus, hampir seperti bisikan. "Kembalilah, ini bukan tempatmu." Zainuddin dan Syekh Umar saling berpandangan. "Itu bukan suara manusia," kata Syekh Umar tegang. "Bukan," sahut Paman Janggut. "Itu suara mereka yang telah dibawa ke dunia lain." Zainuddin menarik napas dalam. "Maka kita harus membawanya kembali. Pertanda dari dunia tak terlihat." Paman Janggut merogoh kantong kecil di sabuknya, mengeluarkan segenggam daun kering yang telah dirajah dengan mantra Dayak. Ia melemparkan daun itu ke udara, lalu membakar dupa kecil di tangannya. "Dengan izin yang maha kuasa, tunjukkan kepada kami kebenaran." "Dua!"
Tiba-tiba, angin kencang berputar di sekeliling mereka, membawa kabut tipis yang perlahan berubah menjadi bayangan-bayangan manusia. Zainuddin menahan napas saat melihatnya. Itu mereka. Puluhan sosok samar tampak berdiri, seperti bayangan desa yang telah menghilang. Mereka bergerak tanpa suara, melakukan aktivitas seperti biasa, memasak, mengobrol, menggendong anak-anak. Namun, mereka tidak sadar bahwa mereka sudah tidak berada di dunia nyata. Syekh Umar berbisik, ini bukan ilusi. Mereka benar-benar terseret ke alam lain. Zainuddin mengepalkan tangan. Siapa yang melakukan ini? Jawabannya datang dengan sendirinya. Dari tengah kabut, muncul sesosok pria bertubuh tinggi, mengenakan jubah hitam dengan hiasan bulu burung enggang di pundaknya. Matanya menyala hijau, penuh dengan kekuatan gaib yang kuat. Kalian telah melangkah terlalu jauh. Paman Janggut menghela napas panjang. Akhirnya kita menemukannya. Ini dia dalangnya. Siapa dia? Tanya Zainuddin. Paman Janggut menatap pria itu tajam. Dia adalah Datu Panggul, seorang dukun tua yang menghilang bertahun-tahun lalu. Tapi ternyata dia tidak pernah mati. Dia bersembunyi di dunia yang lain. Datu Panggul menyeringai, dan aku akan memastikan kalian tidak akan pernah keluar dari sini seperti desa ini. Pertarungan melawan Datu Panggul. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma dupa yang menyengat. Zainuddin berdiri tegap, tongkatnya bergetar halus dalam genggaman. Di hadapannya, Datu Panggul tersenyum penuh misteri. Matanya yang menyala hijau memancarkan kekuatan gaib yang mengerikan. Kalian datang untuk menentangku? Santri kecil ini kira-kira bisa apa? Suara Datu Panggul terdengar mengejek. Paman Janggut berbisik kepada Syekh Umar, dia telah lama menguasai ilmu hitam. Kita harus hati-hati. Syekh Umar menatap Zainuddin, memberi isyarat. Jangan biarkan ketakutan menguasai hatimu. Ingat, keimanan adalah senjata terkuat. Zainuddin mengangguk. Ia meraba tasbihnya dan mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, Datu Panggul mengayunkan tangannya ke udara. Lihatlah kekuatanku. Kabut hitam menyebar, membentuk bayangan-bayangan menyeramkan. Makhluk-makhluk gaib mulai muncul dari kegelapan. Bermata merah, bertaring panjang, dan berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti. Paman Janggut menghunus keris pusaka, sementara Syekh Umar mengangkat tangan, membaca doa perlindungan. Namun, Zainuddin tetap tenang. Ia menggenggam tongkatnya lebih erat, mengarahkannya ke depan. Lalu berteriak, Allahu Akbar! Cahaya putih meledak dari tongkatnya, menghantam kabut hitam dan mengusir makhluk-makhluk jahat itu. Datu Panggul tersentak mundur, wajahnya berubah murka. Anak ini, dari mana dia mendapatkan kekuatan seperti ini? Datu Panggul tidak tinggal diam. Ia merapal mantra dengan cepat, lalu melemparkan segenggam serbuk hitam ke tanah. Tiba-tiba, tanah bergetar. Dari dalam bumi muncul sesosok makhluk besar berbentuk bayangan, lebih tinggi dari pepohonan di sekitar mereka. Mata makhluk itu kosong, namun tubuhnya seperti diselimuti api hitam. Kalian tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Zainuddin merapatkan tangan, lalu memejamkan mata. Dalam hatinya, ia berdoa, meminta petunjuk. Saat membuka mata, ia mendengar bisikan lembut dari dalam jiwanya. Jangan lawan dengan amarah, lawan dengan cahaya dan doa. Zainuddin menghela napas, lalu mulai membaca ayat kursi dengan suara lantang. Cahaya mulai muncul di sekelilingnya. Datu Panggul mundur, wajahnya semakin tegang. Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa melawan ilmuku. Namun, suara Zainuddin semakin kuat. Cahaya dari tongkatnya makin membesar, menyelimuti seluruh hutan. Makhluk bayangan itu mengerang, tubuhnya meleleh terkena cahaya suci. Datu Panggul mencoba melarikan diri, tapi langkahnya terhenti. Paman Janggut dan Syekh Umar bergumam pelan. Ini waktunya. Mereka bertiga serempak mengucapkan doa terakhir. Dan dalam sekejap, Datu Panggul menghilang bersama bayangannya. Hutan yang tadinya gelap kini menjadi terang. Angin berhembus pelan, membawa suara burung-burung yang kembali berkicau. Zainuddin terhuyung, kelelahan. Syekh Umar menopangnya sambil tersenyum. Kau telah melakukannya, nak. Paman Janggut menatap ke arah tanah kosong, di mana desa yang hilang seharusnya berada. Sekarang kita harus mencari cara untuk mengembalikan mereka. Desa yang hilang. Angin malam berhembus pelan, membawa ketenangan setelah pertarungan yang sengit. Datu Panggul telah lenyap, namun desa yang seharusnya ada di tempat itu masih belum kembali. Zainuddin berdiri di tengah lapangan kosong, memandangi tanah yang tampak tak tersentuh. Tak ada rumah, tak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya keheningan yang mencekam. Apa mungkin desa ini telah benar-benar ditelan dimensi lain?
gumam Paman Janggut. Syekh Umar mengangguk pelan. Datu Panggul menggunakan ilmu hitam tingkat tinggi. Melenyapkan satu desa bukanlah hal yang mustahil baginya. Zainuddin mengepalkan tangannya. Ia tahu misinya belum selesai. Ia harus menemukan cara untuk membawa penduduk desa kembali. Malam semakin larut. Di atas mereka, bintang-bintang tampak berputar dengan pola aneh. Zainuddin memperhatikan dengan seksama, lalu bertanya, "Syekh, apakah itu pertanda sesuatu?" Syekh Umar menatap langit dengan penuh perhatian. Itu adalah isyarat. Mereka belum benar-benar hilang, hanya tersembunyi di antara dua dunia. Paman Janggut menepuk pundak Zainuddin. Ini artinya kita masih punya harapan. Zainuddin memejamkan mata, mulai merapal doa-doa yang diajarkan oleh gurunya. Ia berharap ada petunjuk dari Allah tentang langkah yang harus diambil. Saat matanya terbuka, ia melihat sesuatu yang aneh. Di tanah, tepat di tengah lapangan kosong itu, muncul sebuah pola kuno yang bersinar redup. Ini bukan sembarang tanah kosong, gumamnya. Ini adalah gerbang. Membuka gerbang antara dunia. Syekh Umar mengamati pola tersebut. Ia merogoh tasnya, mengambil sejumput garam dan menaburkannya di atas pola yang bercahaya itu. Tiba-tiba, angin kencang bertiup. Langit bergetar. Dan dari tanah, samar-samar terdengar suara. Suara rintihan dan doa-doa yang lirih, suara penduduk desa. Mereka masih hidup, seru Paman Janggut. Namun suara itu terdengar semakin jauh. Jika mereka tidak segera bertindak, penduduk desa bisa hilang selamanya. Zainuddin menggenggam tasbihnya erat. Apa yang harus kita lakukan, Syekh? Syekh Umar menatapnya dengan penuh keyakinan. Kita harus membuka gerbangnya dengan doa dan cahaya. Zainuddin pun mulai melantunkan ayat kursi, diikuti oleh Paman Janggut dan Syekh Umar. Suara mereka bergema di malam yang sunyi. Cahaya mulai menyembur dari pola di tanah, semakin terang, semakin kuat. Dan tiba-tiba, sebuah gerbang cahaya terbuka di hadapan mereka. Dari dalamnya, samar-samar terlihat bayangan rumah-rumah desa dan para penduduk yang terperangkap. Namun, sebelum mereka bisa masuk, sebuah suara menggelegar dari dalam gerbang. "Berani-beraninya kalian mengganggu ketenanganku." Sebuah sosok hitam raksasa melayang keluar dari gerbang. Matanya menyala merah. Episode 39. Penguasa gerbang gaib. "Berani-beraninya kalian mengganggu ketenanganku." Suara itu bergema di udara. Dari balik gerbang cahaya, muncul sesosok makhluk hitam raksasa dengan mata menyala merah. Badannya seperti asap pekat, berubah-ubah bentuk seiring angin yang berhembus. Sebuah mahkota hitam bertatahkan batu merah darah bertengger di kepalanya. Zainuddin, Syekh Umar, dan Paman Janggut langsung bersiap. Mereka tahu ini adalah penguasa gerbang antara dua dunia. "Kalian mengira bisa mengambil kembali desa ini begitu saja?" Makhluk itu menggeram. Suaranya bergema seperti petir. "Aku telah menerima tumbal dari Datu Panggul, dan desa ini adalah milikku sekarang." Paman Janggut mencabut keris pusaka dari sarungnya. "Kau salah. Penduduk desa tidak seharusnya berada di sini. Biarkan mereka kembali." Makhluk itu tertawa, suaranya menggetarkan tanah. "Jika ingin mereka kembali, kalian harus mengalahkanku." Zainuddin menatap Syekh Umar, menunggu petunjuk. Sang guru mengangguk, "Jangan gunakan amarah, gunakan keimananmu." Zainuddin menarik napas dalam, menggenggam tasbihnya, lalu mulai melantunkan ayat kursi. Pertarungan melawan penguasa gerbang. Makhluk hitam itu mengangkat tangannya. Kabut hitam berputar di sekelilingnya, membentuk tangan-tangan raksasa yang siap mencengkeram mereka. Bruak! Tangan raksasa itu menghantam tanah, membuat debu berterbangan. Zainuddin melompat ke belakang, menghindari serangan. Syekh Umar tetap tenang, membuka kitab kecil dan mulai membaca doa-doa perlindungan. Paman Janggut menghunus kerisnya, menerjang makhluk itu dengan serangan cepat. Namun, keris itu hanya menembus bayangan kosong. Makhluk itu tertawa mengejek. "Senjata biasa tak akan bisa menyentuhku." Zainuddin menggenggam tongkatnya erat. Ia tahu satu-satunya cara untuk melawan makhluk ini adalah dengan cahaya keimanan. Dengan penuh keyakinan, ia menghentakkan tongkatnya ke tanah dan berteriak, "Allahu Akbar!" Cahaya putih menyala dari tongkatnya, menerangi seluruh area. Makhluk hitam itu menjerit. Asap tubuhnya mulai berkurang, mengecil. "Tidak! Cahaya itu!" Syekh Umar dan Paman Janggut ikut bergabung, membaca doa-doa suci. Cahaya semakin terang, membentuk lingkaran yang mengurung makhluk itu. Zainuddin melangkah maju, membaca surah Al-Fatihah dengan penuh kekhusyukan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Cahaya semakin kuat. Makhluk itu meronta, tubuhnya semakin mengecil.
Dengan satu kilatan cahaya terakhir, makhluk itu lenyap. Kembalinya desa yang hilang. Saat makhluk itu menghilang, gerbang cahaya mulai bergetar. Dari dalamnya, penduduk desa satu persatu mulai muncul. Mereka terlihat bingung, tetapi selamat. Seorang wanita tua menangis, memeluk anaknya yang akhirnya kembali ke dunia nyata. Zainuddin tersenyum lega. Syekh Umar menghela napas panjang. Alhamdulillah, semuanya telah kembali. Paman Janggut menepuk bahu Zainuddin. Kau semakin kuat, nak. Ini baru awal perjalananmu. Namun, sebelum mereka bisa beristirahat, seorang lelaki tua dari desa itu berbisik. Kalian harus segera pergi ke Tanah Timur, ada kegelapan yang lebih besar di sana. Episode 40. Panggilan dari Tanah Timur. Langit mulai terang saat Zainuddin, Syekh Umar, dan Paman Janggut bersiap meninggalkan desa yang baru saja mereka selamatkan. Penduduk mengucapkan terima kasih. Sebagian masih terisak haru setelah kembali dari dunia gaib. Seorang lelaki tua menghampiri mereka. Raut wajahnya tegang, seperti menyimpan kekhawatiran yang besar. Kalian harus segera pergi ke Tanah Timur. Ada kegelapan yang semakin kuat di sana. Zainuddin menatap Syekh Umar. Tanah Timur? Apa yang terjadi di sana, Pak Tua? Lelaki tua itu menghela napas. Di sana ada sebuah desa di pinggir pantai. Dulu tempat itu damai, tetapi kini selalu dilanda badai misterius. Ombaknya hitam, langitnya merah setiap malam, dan penduduknya satu persatu menghilang. Paman Janggut mengernyitkan dahi. Itu bukan kejadian biasa. Syekh Umar mengangguk. Bisa jadi ada kekuatan gaib yang menguasai lautan di sana. Zainuddin mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita harus segera berangkat. Perjalanan menuju Tanah Timur. Perjalanan mereka memakan waktu beberapa hari. Mereka menumpang kapal kayu milik seorang nelayan yang juga khawatir dengan keadaan desa pantai tersebut. Malam pertama di atas kapal, angin laut bertiup dingin. Bulan bersinar samar di balik awan. Paman Janggut duduk di ujung geladak, membersihkan keris pusakanya. Zainuddin termenung. Hatinya merasa tidak tenang. Ada yang mengawasiku, gumamnya pelan. Ia menoleh ke laut. Airnya tampak lebih gelap dari biasanya, hampir seperti tinta pekat. Syekh, ini bukan lautan biasa. Syekh Umar memejamkan mata, merapal doa. Beberapa saat kemudian, ia membuka matanya dan berkata, benar, ada sesuatu di bawah sana. Serangan di tengah laut. Duar! Tiba-tiba ombak besar menghantam kapal mereka. Kapal bergoyang keras, hampir terbalik. Astagfirullah, ombak apa ini? Teriak Paman Janggut sambil berpegangan erat pada tiang layar. Zainuddin berusaha menyeimbangkan dirinya. Laut yang tadinya tenang kini bergolak liar. Dari tengah laut sesuatu mulai muncul. Sosok besar berwarna hitam, matanya merah menyala, kulitnya bersisik seperti ular dengan tanduk panjang di kepalanya. Kalian bukan bagian dari tanah ini. Suara makhluk itu menggelegar, membuat udara bergetar. Kembalilah sebelum aku menenggelamkan kalian. Zainuddin menarik tongkatnya. Kami datang untuk menyelamatkan penduduk yang kau ancam. Makhluk itu menggeram, lalu mengangkat tangannya. Dari laut muncul ratusan tangan hitam yang mencoba menarik kapal mereka ke dalam air. Syekh Umar tetap tenang. Ini bukan kekuatan alam, ini adalah sihir laut. Kita harus melawannya dengan cahaya. Zainuddin menggenggam tasbihnya dan mulai melantunkan ayat kursi. Paman Janggut menghunus kerisnya, memotong tangan-tangan hitam yang muncul dari air. Syekh Umar menebarkan garam yang telah didoakan ke laut. Tiba-tiba air yang hitam mulai berbuih dan berpendar cahaya. Makhluk itu menjerit, tubuhnya bergetar seperti terbakar. Tidak! Cahaya ini. Zainuddin terus melantunkan ayat suci, suaranya semakin lantang. Cahaya semakin kuat, menyelimuti kapal mereka. Makhluk itu berusaha kabur, tetapi sebelum lenyap, ia meninggalkan sebuah peringatan. Kalian boleh selamat sekarang. Tapi di desa pantai itu, sesuatu yang lebih kuat telah menunggu. Dan dengan itu, ia tenggelam ke dalam laut yang kembali tenang. Episode 41. Desa yang terkurung badai meras. Setelah berhasil selamat dari serangan makhluk laut bertanduk, Zainuddin, Syekh Umar, dan Paman Janggut akhirnya tiba di desa pesisir Tanah Timur, yang selama ini diteror oleh badai merah misterius. Namun begitu mereka menginjakan kaki di desa, suasana terasa tidak biasa. Langit mendung, udara terasa berat, dan di kejauhan, ombak hitam terus menghantam pantai. Para penduduk menatap mereka dengan tatapan penuh harap, tetapi juga ketakutan. Seorang lelaki tua, kepala desa, bergegas menghampiri mereka. Kalian harus pergi dari sini sebelum badai datang lagi, katanya panik. Zainuddin menatapnya serius. Kami datang untuk membantu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Lelaki itu menelan ludah. Setiap malam, badai merah muncul.
Ombak menjadi hitam dan siapapun yang berada di luar rumah akan menghilang tanpa jejak. Siapa yang membawa badai itu? Tanya Syekh Umar. Lelaki itu menggeleng. Tidak ada yang tahu, tapi ada satu hal yang pasti, ini bukan badai biasa, misterius di malam hari. Malam tiba. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Zainuddin, Syekh Umar dan Paman Janggut tetap terjaga di dalam rumah kepala desa. Tiba-tiba, tolong aku, Zainuddin menoleh cepat. Suara itu datang dari luar. Itu suara manusia, seru Paman Janggut. Syekh Umar menatap Zainuddin. Kita harus berhati-hati, bisa jadi ini jebakan. Namun Zainuddin merasa suara itu bukan suara biasa. Ia menggenggam tongkatnya dan melangkah keluar. Begitu ia sampai di jalan desa, ia melihat sesosok perempuan berpakaian lusuh berdiri di tepi pantai. Tolong, mereka membawaku ke laut, katanya lemah. Zainuddin merasakan hawa dingin menjalar di sekelilingnya. Siapa yang membawamu? Tanyanya. Perempuan itu menatapnya dengan mata kosong. Mereka sudah datang. Tiba-tiba ombak hitam menggulung tinggi. Dan dari dalamnya muncul sosok besar dengan mata menyala biru. Pertemuan dengan penjaga laut. Dari dalam badai, muncul sesosok pria tinggi mengenakan jubah hitam dengan mahkota laut di kepalanya. Aku adalah penjaga laut timur. Kalian bukan bagian dari tempat ini. Zainuddin menggenggam tasbihnya erat. Kami datang untuk menyelamatkan penduduk desa dari teror ini. Sosok itu tertawa. Manusia selalu ingin melawan takdir. Desa ini telah ditentukan untuk menjadi bagian dari laut, dan aku tidak akan membiarkan kalian menghentikannya. Tiba-tiba, ombak hitam melesat ke arah Zainuddin, mencoba menyeretnya ke dalam lautan. Namun, sebelum ombak itu bisa menyentuhnya, Syekh Umar mengangkat tangan dan membaca ayat kursi dengan lantang. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Cahaya putih muncul, membelah ombak hitam. Penjaga laut menggeram. Kalian lebih kuat dari yang kuduga. Episode Bab 2, Pertempuran di Tengah Badai Merah. Badai semakin menggila. Langit yang tadinya mendung kini berubah menjadi merah gelap. Petir menyambar lautan dan ombak hitam bergulung tinggi. Di hadapan Zainuddin, Syekh Umar dan Paman Janggut, penjaga laut timur berdiri tegap. Sosoknya tinggi, berjubah hitam yang berkibar di terpa angin. Matanya menyala biru seperti ombak di malam gelap. Kalian ingin menyelamatkan desa ini? Suaranya menggelegar. Manusia selalu mencoba melawan takdir. Takdir siapa? Tanya Zainuddin tegas. Allah yang menentukan takdir, bukan kau. Penjaga laut tersenyum sinis. Kalian akan segera melihat bahwa kekuatan lautan lebih besar dari doa-doa kalian. Dengan satu gerakan tangannya, ombak hitam menjulang tinggi, membentuk pusaran air raksasa. Serangan pertama, amukan ombak gaib. Hati-hati, teriak Paman Janggut saat pusaran air itu melesat ke arah mereka. Syekh Umar segera membaca ayat kursi, menebarkan garam ruqyah ke tanah. Cahaya putih muncul, menciptakan perisai pelindung. Ombak menghantam perisai itu, tetapi tidak mampu menembusnya. Penjaga laut menggeram. Menarik, tapi aku belum selesai. Dari dalam lautan muncul makhluk-makhluk berwujud manusia air. Mata mereka bersinar biru. Tubuh mereka seperti terbuat dari gelombang lautan. Hamba-hambaku akan menghabisi kalian. Makhluk-makhluk itu melesat ke arah Zainuddin dan yang lainnya. Zainuddin menggenggam tongkatnya erat. Dengan izin Allah, aku tidak akan mundur. Ia membaca surah Al-Falaq, mengayunkan tongkatnya ke tanah. Gelombang cahaya hijau menyebar, menghancurkan sebagian makhluk air. Namun masih banyak yang tersisa. Paman Janggut menyerang dengan keris pusaka, menebas makhluk-makhluk itu. Syekh Umar terus membaca doa melemahkan kekuatan lautan. Namun di saat itu, kalian tidak akan menang. Penjaga laut mengangkat tangannya, dan dari dalam pusaran air muncul sesuatu yang lebih besar. Seekor ular laut raksasa dengan mata merah menyala. Serangan kedua, ular laut raksasa. Ular itu melingkar di atas laut, tubuhnya sebesar bukit, taringnya berkilat tajam. Rasakan murka lautan, teriak penjaga laut. Ular itu menyemburkan air hitam, menghantam tanah di sekitar mereka. Tanah bergetar, rumah-rumah mulai hancur. Astagfirullah, Zainuddin berusaha menghindar. Syekh Umar menatapnya. Zainuddin, kita harus mencari kelemahan mereka. Zainuddin mencoba mengingat ajaran gurunya. Makhluk air, mereka bisa dikalahkan dengan cahaya suci. Ia melihat ke langit. Bulan masih tertutup badai. Namun, ia punya sesuatu yang lebih kuat, doa. Zainuddin menancapkan tongkatnya ke tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Ia mulai membaca surah Yasin dengan penuh kekhusyukan. Yasin, wal Qur'anil Hakim. Cahaya mulai keluar dari tubuhnya. Penjaga laut tersentak. Apa yang kau lakukan?
Cahaya semakin kuat menyinari langit, dan tiba-tiba petir menyambar pusaran air. Ular laut itu menjerit keras. Tubuhnya mulai menguap terkena cahaya suci. Penjaga laut berusaha menahan kekuatan itu, tetapi ia mulai melemah. Tidak, aku tidak bisa kalah. Namun Zainuddin tetap teguh dalam doanya. Dengan satu ayunan tongkat terakhir, cahaya suci menyebar ke seluruh lautan. Ular laut hancur menjadi air, pusaran badai menghilang, dan laut kembali tenang. Penjaga laut terduduk lemas. Kekuatannya telah hilang. Rahasia yang terungkap, Zainuddin mendekatinya. Siapa kau sebenarnya? Penjaga laut menatapnya, matanya kini redup. Aku adalah manusia seperti kalian. Dulu aku adalah pelaut yang mencari kekuatan lautan, tapi aku tersesat dalam ilmu hitam dan berubah menjadi ini. Zainuddin menghela napas. Taubatlah. Allah selalu menerima hambanya yang kembali. Penjaga laut menunduk. Perlahan tubuhnya berubah menjadi pasir lalu hilang tertiup angin. Badai merah telah berakhir. Penduduk desa keluar dari rumah mereka menangis bahagia. Alhamdulillah, kita selamat. Zainuddin tersenyum, tetapi dalam hatinya ia tahu perjalanan ini masih belum selesai. Syekh Umar menatapnya. Zainuddin, kita harus terus maju. Masih ada tempat lain yang membutuhkan pertolongan kita. Paman Janggut menunjuk ke arah timur. Ada legenda di sana tentang sebuah pulau yang tidak bisa ditemukan manusia biasa. Itu mungkin tujuan kita berikutnya. Episode 43, Pulau yang tidak bisa ditemukan. Setelah badai merah menghilang, Zainuddin, Syekh Umar, dan Paman Janggut beristirahat di desa pesisir. Penduduk desa yang sebelumnya hidup dalam ketakutan kini bisa kembali menjalani hari-hari mereka dengan tenang. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Pulau yang tidak bisa ditemukan, tanya Zainuddin kepada Paman Janggut. Paman Janggut mengangguk sambil menatap cakrawala laut. Dulu, para pelaut pernah berbicara tentang pulau yang muncul dan menghilang sesuka hati. Pulau itu tidak ada di peta, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa sampai ke sana. Syekh Umar menyipitkan mata. Itu berarti ada kekuatan gaib yang menyelimuti tempat itu. Seorang nelayan tua yang mendengar pembicaraan mereka mendekat. Pulau itu benar-benar ada, katanya dengan suara bergetar. Dulu ayahku pernah melihatnya. Tapi ketika dia mencoba mendekat, kabut tebal menyelimuti laut dan ia kembali ke tempat semula tanpa pernah menyadari bagaimana ia tersesat. Zainuddin menatap laut yang kini tenang. Mungkin ini adalah takdir kita selanjutnya. Perjalanan menuju pulau misterius. Keesokan harinya, mereka berangkat dengan perahu kecil, ditemani oleh nelayan tua yang bersedia menunjukkan jalur yang paling sering dilewati oleh kapal-kapal yang menghilang. Perjalanan dimulai dengan tenang. Langit cerah, angin sepoi-sepoi, dan ombak bergulung perlahan. Namun setelah beberapa jam berlayar, kabut tebal tiba-tiba turun. Inilah yang kakekku ceritakan. Kabut yang tidak bisa ditembus, gumam nelayan tua. Zainuddin merasakan hawa aneh. Udara menjadi lebih berat dan suara laut seperti menghilang. Syekh Umar mulai membaca doa perlindungan, sementara Paman Janggut menggenggam kerisnya erat. Tiba-tiba, selamat datang di tempat yang tidak seharusnya kalian masuki. Suara itu terdengar di sekeliling mereka. Mereka menoleh ke arah suara itu, tetapi tidak ada siapapun. Zainuddin mengepalkan tangan. Ada sesuatu yang tidak ingin kita sampai ke pulau ini. Tersesat dalam dimensi lain. Mereka terus mendayung, tetapi setelah berjam-jam, mereka menyadari sesuatu yang aneh. Mereka masih berada di tempat yang sama. Langit tidak berubah, lautan tidak bergerak. Seolah-olah mereka berada dalam lingkaran yang tidak berujung. Kita telah masuk ke dalam perangkap gaib, kata Syekh Umar. Zainuddin menarik napas dalam. Lalu bagaimana kita keluar dari sini? Paman Janggut menunjuk ke arah laut. Lihat itu. Dari dalam kabut, mulai muncul puluhan perahu tua yang mengapung tanpa awak. Beberapa di antaranya sudah hancur, tetapi ada beberapa yang masih utuh, seolah baru saja digunakan. Nelayan tua yang bersama mereka menelan ludah. Itu perahu-perahu dari pelaut yang menghilang. Tiba-tiba, perahu mereka mulai bergoyang sendiri. Air laut mulai membentuk pusaran di bawah mereka. Pegangan, teriak Paman Janggut. Namun sebelum mereka bisa bertindak, pusaran air semakin membesar dan dalam sekejap mereka tersedot ke dalamnya. Kebangkitan Pulau Gaib. Saat mereka membuka mata, mereka telah berada di sebuah tempat yang berbeda. Mereka tidak lagi berada di atas perahu, tetapi berdiri di pantai berpasir hitam. Di hadapan mereka, terbentang sebuah pulau yang dipenuhi bangunan-bangunan kuno, tertutup oleh akar-akar raksasa. Kita berhasil masuk, kata Zainuddin. Namun, Syekh Umar menggeleng.
Ini belum selesai. Pulau ini menyembunyikan sesuatu. Dari kejauhan terdengar suara genta yang dipukul 3 kali. Kalian telah memasuki tanah terlarang. Zainuddin dan yang lainnya menoleh. Di atas tebing batu berdiri seseorang yang mengenakan jubah panjang berwarna emas. Wajahnya tertutup topeng, dan di tangannya memegang tongkat bertatahkan permata merah. Siapa kalian, dan apa yang kalian cari di pulau ini? Zainuddin menggenggam tongkat kayunya. Kami mencari kebenaran. Sosok itu tertawa pelan. Kalau begitu, bersiaplah untuk menghadapi ujian terakhir. Dan dalam sekejap, tanah di bawah mereka mulai bergetar. Episode 4, Rahasia di Balik Pulau Gaib. Tanah bergetar hebat. Zainuddin, Syekh Umar, dan Paman Janggut berusaha menjaga keseimbangan saat pasir hitam di bawah kaki mereka mulai merekah. Di atas tebing, sosok bertopeng emas berdiri dengan tenang, memegang tongkat bertatahkan permata merah. Kalian ingin mencari kebenaran? Suaranya menggema di seluruh pulau. Hanya mereka yang pantas yang boleh mengetahui rahasia tempat ini. Tiba-tiba, patung-patung batu raksasa di sekitar pulau mulai bergerak. Dari dalam tanah muncul makhluk-makhluk berbentuk manusia batu dengan mata bercahaya merah, masing-masing memegang senjata seperti tombak dan kapak. Ini ujian pertama kalian, kata sosok bertopeng. Jika kalian ingin keluar dari sini hidup-hidup, kalian harus mengalahkan para penjaga pulau ini. Pertempuran melawan penjaga pulau. Bersiap, seru Paman Janggut sambil menghunus keris pusakanya. Zainuddin meraih tongkat kayunya, membaca ayat kursi dengan lantang. Syekh Umar menaburkan garam ruqyah, menciptakan perisai perlindungan. Makhluk-makhluk batu itu bergerak cepat meskipun tubuh mereka besar. Salah satu dari mereka mengayunkan kapaknya ke arah Zainuddin. Allahu Akbar. Dengan refleks cepat, Zainuddin menangkis serangan itu dengan tongkatnya. Dentuman keras menggema saat kayu dan batu bertabrakan. Namun, makhluk itu tidak berhenti. Tombaknya melesat ke arah Syekh Umar. Paman Janggut melompat menebas tombak itu dengan kerisnya. Kita harus menemukan kelemahan mereka, seru Syekh Umar. Zainuddin berpikir cepat. Makhluk ini berasal dari batu, tapi apa yang bisa menghancurkan mereka? Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Air! Ia segera meraih kantong air yang telah didoakan, lalu melemparkannya ke salah satu makhluk batu. Bismillah! Air itu menyentuh tubuh makhluk tersebut, dan seketika matanya yang merah meredup, tubuhnya mulai retak dan hancur. Itu dia, seru Paman Janggut. Air suci melemahkan mereka. Syekh Umar segera membaca doa, dan hujan kecil mulai turun di atas mereka. Makhluk-makhluk batu itu meronta. Tubuh mereka mulai melemah. Satu persatu runtuh menjadi debu. Dalam waktu singkat, semua penjaga pulau telah musnah. Pertemuan dengan orang bertopeng. Sosok bertopeng emas bertepuk tangan perlahan. Kalian lebih kuat dari yang aku duga. Zainuddin menatapnya tajam. Siapa kau sebenarnya? Sosok itu turun dari tebing berjalan mendekati mereka. Namaku Ki Saraga, katanya. Aku adalah penjaga terakhir dari pulau gaib ini, dan aku telah menunggu seseorang sepertimu, Zainuddin. Zainuddin terkejut. Kau tahu namaku? Ki Saraga mengangguk. Aku tahu banyak hal, termasuk siapa musuh yang sebenarnya sedang kau hadapi. Zainuddin menelan ludah. Golongan hitam Nusantara. Ki Saraga tersenyum. Benar, dan mereka lebih berbahaya dari yang kau kira. Apa yang kau ketahui tentang mereka? Tanya Syekh Umar. Ki Saraga menatap mereka satu persatu lalu berkata, aku akan menunjukkan kebenaran kepada kalian. Tapi pertama-tama kalian harus masuk lebih dalam ke pulau ini. Ia berbalik, berjalan menuju hutan lebat di tengah pulau. Ayo, waktu kita tidak banyak. Episode 45, Rahasia Pulau Gaib terungkap. Zainuddin, Syekh Umar, dan Paman Janggut mengikuti Ki Saraga menembus hutan lebat di tengah pulau gaib. Di dalamnya, udara terasa lebih dingin. Pohon-pohon menjulang tinggi, dan akar-akar raksasa melilit bebatuan seperti ular. Pulau ini menyimpan sesuatu yang tidak boleh jatuh ke tangan yang salah, ujar Ki Saraga sambil terus melangkah. Apa yang sebenarnya tersembunyi di sini? Tanya Zainuddin. Ki Saraga berhenti di depan sebuah batu besar berbentuk gerbang, penuh dengan tulisan kuno yang bercahaya samar. Ini adalah segel terakhir. Syekh Umar mengamati tulisan itu. Segel? Apa yang terkunci di dalamnya? Ki Saraga menarik napas dalam. Sesuatu yang selama ini dicari oleh golongan hitam Nusantara. Ilmu keabadian, ungkapan tujuan golongan hitam Nusantara. Zainuddin tercengang. Ilmu keabadian? Maksudmu mereka ingin hidup selamanya? Ki Saraga mengangguk. Dulu, di zaman para leluhur, ada seorang dukun sakti bernama Ki Jagapati.
Ia menemukan cara untuk memperpanjang hidupnya dengan menyerap energi dari makhluk gaib. Paman Janggut mengernyit. Jadi, dia tidak bisa mati? Tidak sepenuhnya, jawab Kisaraga. Tapi tubuhnya terus bertahan selama ratusan tahun, sampai akhirnya ia disegel di tempat ini. Dan sekarang, golongan hitam Nusantara ingin membebaskannya? Tanya Syekh Umar. Kisaraga menatap mereka serius. Benar, jika mereka berhasil, Nusantara akan jatuh ke dalam kegelapan. Zainuddin mengepalkan tangan. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Namun sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, tanah bergetar. Batu segel itu mulai bersinar merah. Kisaraga tersentak. Tidak, seseorang sedang berusaha membuka segel ini. Zainuddin segera bersiap. Golongan hitam sudah tiba. Dari dalam hutan terdengar suara langkah cepat. Bayangan-bayangan hitam muncul dari kegelapan, membawa senjata dan mantra sihir. Hentikan mereka! Teriak Syekh Umar. Pertempuran di gerbang segel. Zainuddin menghunus tongkat kayunya. Allahu Akbar. Dengan cepat ia melesat ke depan, membaca ayat kursi dengan suara lantang. Cahaya putih menyembur dari tongkatnya, menghantam beberapa musuh yang langsung terempas ke belakang. Paman Janggut mengayunkan kerisnya, bertarung melawan seorang dukun golongan hitam yang bersenjata trisula. Dukun itu melontarkan api hitam, tetapi Syekh Umar menangkisnya dengan doa perlindungan. Di tengah pertempuran, seorang pria bertudung hitam melangkah ke arah segel, membaca mantra dalam bahasa kuno. Kisaraga melihatnya dan wajahnya berubah tegang. Itu dia, pemimpin mereka. Sosok itu membuka tudungnya, memperlihatkan wajah seorang lelaki tua dengan mata bersinar keemasan. Ki Jagapati masih tertidur, tapi sebentar lagi dia akan bangkit. Tidak kalau kami mencegahmu, teriak Zainuddin. Namun lelaki itu hanya tersenyum licik. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba bayangan hitam merayap keluar dari tanah, membentuk tangan raksasa yang mencengkeram Zainuddin dan Syekh Umar. Astagfirullah. Paman Janggut mencoba menyerang, tetapi bayangan hitam itu semakin kuat. Sementara itu, batu segel semakin retak. Cahaya merah semakin kuat. Petualangan ini belum berakhir. Zainuddin dan Syekh Umar telah menghadapi berbagai ujian, tetapi kegelapan masih mengintai. Rahasia besar tentang golongan hitam Nusantara akhirnya mulai terungkap, dan kekuatan yang lebih berbahaya sedang menunggu di ujung perjalanan. Apa yang akan mereka temui selanjutnya? Bisakah mereka mengalahkan ancaman yang semakin kuat? Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya di Santri Penjelajah Nusantara, bagian 4.